5B, saya akan menjelaskan apa itu translation shift atau pergeseran terjemahan beserta jenis-jenis dan contohnya masing-masing. Pergeseran terjemahan adalah perubahan bentuk ketika diterjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa target. Pergeseran terjemahan dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu pergeseran tingkat dan pergeseran utama. Yang dimaksud dengan pergeseran tingkat adalah bahwa item sumber language pada satu tingkat linguistik memiliki padanan terjemahan target language atau bahasa target pada tingkat yang berbeda. Dengan level shift berarti pergeseran dari grammar ke leksis, dan berikut adalah contohnya. Contoh yang pertama dari sumber language, I'm working hard. Target language-nya, saya sedang bekerja keras. Yang kedua dari sumber language atau bahasa sumber, I have worked hard, dan target language atau bahasa targetnya, saya sudah bekerja keras. Dari teks bahasa sumber di atas diketahui bahwa butir gramatikal to be plus in pola present continuous tense dalam bahasa Inggris dalam bahasa sumber diterjemahkan menjadi sedang dalam bahasa sasaran. Jadi pergeseran tingkatan dalam bahasa sasaran. Pergeseran level juga terjadi pada contoh 2 karena formulir memiliki marker plus perfect tense atau pola present perfect tense dalam bahasa Inggris. Dalam sumber diterjemahkan ke dalam bahasa target. Pergeseran kategori. Tipe kedua dari pergeseran diterjemahkan adalah pergeseran kategori. Pergeseran kategori adalah penyimpangan dari korespondensi formal dalam terjemahan. Artinya, pergeseran kategori berkaitan dengan korespondensi formal dan juga terkait dengan korespondensi formal ini sebagai berikut. Korespondensi formal adalah setiap kategori bahasa target atau target language yang dapat dikatakan menempati tempat yang sama dalam ekonomi bahasa sasaran atau sumber language sebagai bahasa sumber yang memberikan kategori dalam sumber bahasa atau sumber language. Dalam tata bahasa, misalnya pergeseran struktur dapat terjadi di semua tingkatan. Ini memiliki peran besar dalam pergeseran terjemahan yang mungkin terjadi. Untuk lebih memahami tentang pergeseran kategori, maka perlu dibahas tentang klasifikasi pergeseran kategori. Pergeseran kategori terbagi menjadi 4, yaitu pergeseran struktur, pergeseran kelas, pergeseran unit, dan pergeseran intrasistem. Penjelasan mereka, maksudnya penjelasan lebih lanjut tentang pergeseran kategori akan diberikan pada subs berikutnya. Pergeseran struktur. Pergeseran kategori yang paling sering terjadi dalam menerjemahkan adalah pergeseran struktur. Itu terjadi di semua peringkat dalam terjemahan. Itu terjadi dalam terjemahan fonologis dan grafologis serta dalam terjemahan total. Struktur adalah susunan elemen, subjek, predikat, objek, komplement, tambahan. Pergeseran struktur ditujukan oleh situasi di mana terdapat dua bahasa yang memiliki elemen struktur yang berbeda. Selain itu, bahasa sumber dan bahasa sasaran harus memiliki korespondensi formal. Contoh, sumber language, saya mencuci diri sendiri. Target language-nya, saya mandi. Sumber language, buku itu ada di atas meja. Target language-nya, buku itu ada di atas meja ya. Okay. Pada contoh di atas terlihat bahwa bahasa sumber memiliki struktur level kalimat dan level frasa yang berbeda dengan bahasa target. Contoh di atas terlihat bahwa bahasa sumber memiliki struktur level kalimat dan frasa yang berbeda dengan bahasa target. Pada contoh 1, bahasa sumber memiliki struktur kalimat I atau subjek dan was itu verb dan diriku itu objek. Penerjemahannya memiliki struktur kalimat yang berbeda dalam bahasa sasarannya, yaitu
I sebagai subjek dan mandi itu predikat. Dari penjabarannya terlihat bahwa salah satu elemen yang menjadi objek dalam bahasa sumber tidak diterjemahkan dalam bahasa target. Pada contoh nomor 2 ditemukan bahwa terjemahan memiliki struktur frasa yang berbeda dan dari buku ke buku bahasa sumber terdiri dari pola modifier atau head, modifier D dan head book. Hal tersebut diterjemahkan ke dalam buku yang terdiri dari pola head modifier atau HM, buku, kepala, dan pengubah. Yang kedua adalah pergantian kelas. Pergeseran kelas seperti yang dijelaskan oleh Catford adalah pergeseran yang terjadi ketika padanan terjemahan dari item sumber language adalah anggota kelas yang berbeda dari item aslinya. Artinya, sumber language memiliki kelas yang berbeda dengan target language. Pergeseran kelas bisa terjadi dari kata benda menjadi kata sifat, kata kerja menjadi kata sifat, dan lain-lain. Untuk mempermudah ilustrasi tiap kelas kata, kita dapat mengeksplorasi penjelasan kelas kata oleh Quirk dalam bukunya yang berjudul A University Grammar of English sebagai berikut. Kelompok kata dalam bahasa Inggris adalah kata sifat, kata keterangan, kata benda, kata ganti, dan kata kerja. Kata sifat adalah kata yang menggambarkan kata benda atau kata ganti. Kita dapat mengidentifikasi kata sebagai kata sifat dengan mempertimbangkan infleksi atau imbauan apa yang memungkinkannya. Kata sifat dapat dimodifikasi oleh intensifier seperti dalam The children are very happy. Kata sifat juga menunjukkan bentuk komparatif dan superlatif. Anak-anak lebih bahagia sekarang karena contoh adjektif berfungsi sebagai atributif seperti yang ditunjukkan dalam lukisan indah. Fungsi kata sifat sebagai pelengkap objek, misalnya dia menarik ikan pinggangnya dengan kencang. Dan kata sifat juga berfungsi sebagai kepala frasa kata benda seperti pada contoh berikut. Sangat tua membutuhkan banyak perhatian. Adverb adalah kata atau kumpulan yang mendeskripsikan atau menambah arti dari sebuah verb, adjektif, adverb, atau keseluruhan kalimat. Ciri khas dari kata keterangan adalah morfologis. Mayoritas kata keterangan memiliki akhiran turunan. Kata keterangan memiliki dua karakteristik atau fungsi. Itulah adverbial yang berfungsi sebagai adverbial. Terlihat dari beliau berbicara kepada saya secara singkat. Fungsi kedua adalah kata keterangan sebagai pengubah kata sifat dan kata keterangan yang terlihat dari dia. Memiliki wajah yang sangat cantik dan mereka merokok sangat berat. Kata keterangan sebagai penguat. Kata benda adalah kata atau sekelompok kata yang merujuk dengan menggunakan leksi. Terima kasih.